dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Sungguh Tuhan, hanya Engkau yang layak kami puji, kami tinggikan, kami agungkan. Karena Engkau Allah yang sungguh setia. Melalui anak-Mu Yesus Kristus yang sudah Tuhan berikan bagi kami, yang sudah berkorban untuk menebus dosa kami, dan yang sudah memerdekakan kami dari kuasa dosa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang tak terhingga itu. Namun Tuhan, kami tahu, kami sadar bahwa meskipun kami sudah bebas dari perhambaan dosa, tapi kami masih bisa jatuh di dalam dosa. Dan kami sadar bahwa dosa itu yang sudah seringkali merusak kami, merusak relasi keluarga kami, bahkan merusak relasi kami dengan Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang di hadapan Tuhan, karena kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami membutuhkan restorasi dari-Mu Tuhan, karena kami tidak mampu untuk membaharui diri kami sendiri. Oleh karena itu kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang kami percaya akan membentuk membangun kami, supaya kami boleh kembali sebagaimana rancangan Tuhan yang terbaik bagi kehidupan kami. Kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, berikan kami semua hikmat marifat-Mu, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, terutama hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini. Kami siap belajar firman-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah masuk di bulan April ya. Jadi sudah sepertiga tahun 2026 kita lewati ya. Dan puji Tuhan juga kalau ada kabar baik, mungkin Israel, Iran perang Timur Tengah yang ada gencatan senjata. Ya, kita terus doakan supaya tidak berkelanjutan Bapak Ibu Saudara, karena efeknya sudah cukup terasa di seluruh bagian dunia. Ya, baik. Mari saya mengajak jemaat Tuhan untuk membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dari kitab Zefanya pasal yang ketiga. Kita akan membaca dari ayat yang ke-14 sampai yang ke-20. Ya. Kalau sudah siap, katakan amin. Ya, saya akan bacakan buat saudara dari Alkitab TB2, sedikit ada perbedaan sudah pasti. Demikian firman Tuhan. Bersorak-soraklah hai putri Sion, bersorak-soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan bersukarialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukumanmu, Ia telah mengenyahkan musuhmu. Tuhan, Raja Israel ada di tengah-tengahmu. Engkau tidak akan takut lagi pada malapetaka. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion. Jangan biarkan tanganmu melemah. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu. Dialah pejuang yang memberi kemenangan. Ia bergembira atasmu dengan penuh sukacita. Ia membarui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai, seperti pada hari pertemuan raya. Aku akan menyingkirkan malapetaka darimu, sehingga engkau tidak lagi menanggung cela. Sesungguhnya pada waktu itu, aku akan bertindak terhadap semua penindasmu. Aku akan menyelamatkan yang lumpuh dan mengumpulkan yang tercerai-berai. Aku akan membuat mereka yang dipermalukan menjadi terpuji dan ternama di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang. Pada waktu itu aku akan mengumpulkan kamu. Sebab aku akan membuat kamu menjadi ternama dan terpuji.
di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan matamu sendiri. Firman Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah kita yang selalu membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, percayakah saudara bahwa pada mulanya manusia itu diciptakan baik adanya? Amin. Ya. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, dikatakan firman Tuhan. Jadi ketika di Taman Eden, manusia itu hidupnya damai. Ya, antara Adam dan Hawa kayaknya nggak pernah tercatat sering berantem bertengkar gitu, nggak pernah ya. Hidupnya damai. Mereka hidupnya penuh sukacita, itu sudah pasti. Dan yang terpenting adalah ada persekutuan yang indah antara manusia dengan Allah yang menciptakannya. Nah, jadi firman Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat 13 kan, kalau kita ingat Tuhan berkata setelah selesai dia menciptakan segala sesuatu, maka Allah berkata dia melihat semua yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ya, manusia yang diciptakan Allah di dalam rancangan Tuhan itu adalah sangat baik. Jadi pertanyaannya, kalau begitu apakah ada manusia yang jahat? Ada? Oh, kok bingung ya? Ada, tapi pada awal mulanya manusia itu baik adanya. Sehingga manusia tidak diciptakan untuk rusak. Manusia tidak diciptakan untuk menjadi takut. Manusia tidak diciptakan untuk menjadi malu. Manusia tidak diciptakan untuk menjadi jahat. Manusia tidak diciptakan untuk menjadi terpisah dari Allah. Ada amin? Jadi manusia diciptakan itu baik adanya. Tetapi kenapa jadi manusia jahat? Kenapa manusia itu menjadi rusak? Karena dosa masuk dan semuanya jadi berubah. Dosa itulah yang merusak hubungan manusia dengan Tuhan. Termasuk juga merusak hubungan manusia dengan sesamanya. Merusak hati dan juga pikiran manusia. Bahkan merusak tujuan-tujuan hidup manusia. Merusak bahkan tujuan yang Allah sudah rancangkan bagi manusia. Manusia yang tadinya dekat dengan Allah kemudian takut bersembunyi. Bukankah itu yang terjadi dengan Adam dan Hawa setelah dia makan buah terlarang itu? Ketika Allah datang ke taman itu, mereka takut, mereka malu karena mereka tahu mereka telanjang dan mereka bersembunyi. Dan ketika Tuhan bertanya apa yang terjadi, mereka saling melempar kesalahan satu dengan yang lain. Itu semua menjadi manusia yang rusak karena akibat dosa. Hubungan yang tadinya utuh menjadi retak. Dan mungkin habis itu kayaknya mereka suka berantem kali ya. Dan itu terbukti setelah mereka punya Kain dan Habel juga akhirnya terjadi pembunuhan. Ya, itu semua karena manusia sudah rusak. Nah, saya mau menggambarkan manusia, kehidupan manusia itu seperti sebuah rumah, Bapak Ibu Saudara. Ya. Awal mulanya sebuah rumah pasti dibangun dengan sangat indah. Betul ya? Bisa, nah ini ya. Ini masih indah enggak ya? Kurang ya, udah jelek ya, udah banyak item-item. Tapi pada awal mulanya saudara mungkin bisa bayangin, saya nggak keburu kemarin bikin AI gimana jadi cantik gitu ya, nggak keburu. Mestinya bisa itu, jadi kelihatan awal mulanya seperti apa kira-kira cantiknya. Nah, awal mulanya pasti rumah ini dibangun dengan indah. Setiap ruangan pasti ada fungsinya untuk istirahat, tidur, untuk masak, mungkin untuk ngumpul, ya, untuk ya mungkin ruang keluarga dan seterusnya. Ya, demikian juga manusia pada awal mulanya diciptakan Allah dengan begitu baik. Punya satu tujuan, ya, ada damai sejahtera. Seperti sebuah rumah yang dibangun pastikan awal mulanya
pasti penuh kebahagiaan ada di sana, ada penuh damai sejahtera. Tapi seiring berjalannya waktu, perlahan-lahan mulai ada kerusakan mulai muncul. Ya, tanpa terasa mungkin berjalannya waktu, mungkin kalau ini kondisi mungkin udah 20-30 tahun kali ya. Karena tidak terlalu terurus jadi sudah kusam, catnya sudah kusam, banyak jamurnya pasti itu. Gentengnya mungkin juga sudah banyak lubang-lubang, terjadi bocor di sana sini. Kalau kita deketin mungkin temboknya udah mulai banyak yang retak. Ya, lama-lama retaknya tambah besar. Yang awalnya cuma mungkin bocornya sedikit, lama-lama bocornya tambah banyak. Akibat bocor jadi plafonnya, ini saya kayak rumah saya tuh ya. Plafonnya udah mulai hitam-hitam karena banyak jamur. Ya. Jadi mulai ada kerusakan. Karena mungkin bocor dibiarkan, kayu-kayu mulai lapuk, ya, jendela mulai keropos, dan mungkin tanpa disadari ada rayap tuh yang menyerang, ya, sehingga tanpa sadar suatu ketika plafonnya bisa aja jadi ambruk, ya, seperti kondisi di rumah saya, depan rumah saya itu sempat atapnya tuh roboh, ya, karena ada rayap, tidak kelihatan rayap itu, tidak bisa dilihat, tapi dia terus menggerogoti dari dalam sehingga terjadi kerusakan suatu hari yang bisa membahayakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat rumah ini masih oke-oke aja ya. Meskipun kurang terawat gitu, tapi harusnya masih oke. Ya, kalau kita mungkin dikasih tinggal di situ oke juga ya. Oke juga. Kelihatan nggak ada masalah, tapi kalau kita tinggal di dalamnya, kita baru tahu mungkin ada banyak kebocoran. Mungkin ada saluran airnya mampet. Ya, mungkin ada banyak tembok-tembok yang sudah retak. Ya, mungkin juga kita sudah melihat kayu-kayu yang sudah mulai lapuk. Mungkin juga kita tinggal di sana dengan kecemasan karena ini bisa membahayakan. Jadi kalau sebuah rumah sudah mulai rusak Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang bisa dilakukan biasanya. Yang pertama saya sebutnya adalah revisi. Ya, revisi. Ini tindakan yang paling sederhana. Perbaikan-perbaikan kecil. Ya, mungkin sekedar kita cat ulang itu tembok-temboknya pasti udah kelihatan beda, sudah lebih baik. Ya, mungkin tembok yang retak ya di bahasa tukang itu diplamir, kemudian ditutupi retaknya, dicat ulang, udah oke. Ya. Mungkin yang bocor-bocor kita beliin seperti yang ada di Tokopedia itu ya, Tokopedia. Ya. Ada yang silen tambelan, tahan air, mungkin udah selesai mungkin. Nah, tetapi biasanya itu hanya berlangsung sesaat karena apa? Akar persoalannya tidak diberesin. Kerusakannya hanya ditutupin sementara, tapi tidak menyelesaikan masalah. Ada yang lebih berat sedikit perbaikannya dengan renovasi. Ya, mungkin ada bagian yang dibongkar, mungkin juga dilakukan bongkar keramiknya atau atapnya dibongkar, ganti sebagian yang rusak, ya, sehingga keadaannya bisa jadi lebih baik. Tampilannya mungkin diubah sedikit lebih modern. Memang akan jadi lebih baik Bapak Ibu Saudara, tapi tetap saja tidak secara total perbaikannya. Karena strukturnya masih pakai struktur yang lama, temboknya masih tembok yang lama. Ya, mungkin atapnya masih atap yang lama. Tidak menyelesaikan masalah secara total karena hanya sebagian-sebagian. Yang ketiga yang paling totalitas itu adalah restorasi. Jadi restorasi ini bukan cuma perbaikan sebagian, tapi memulihkan keseluruhannya secara total. Mungkin fondasinya diperiksa kalau ada yang bergeser, mungkin juga diperiksa kalau rayap, ada sumber-sumber rayapnya bisa ditemukan. Mungkin kusen-kusennya diganti baru dari yang kayu jadi aluminium supaya tahan rayap. Ya, mungkin atapnya rangkanya diganti jadi aluminium
Kemudian kalau ini atapnya seng mungkin diganti dengan yang baru dengan atap genteng dan seterusnya. Jadi direstorasi total supaya betul-betul rumah itu bisa kembali seperti semula. Keindahannya bisa kembali seperti semula. Nah, saya pengen saudara lihat sedikit video yang saya dapat di Instagram. Kadang-kadang saya suka nonton ini, ya. Bisa play nggak ya? Oh bisa. Ini rumah kan udah kusam banget. Dilakukan apa? Restorasi. Saudara lihat tidak merubah bentuknya. Bentuknya sama, tetap, tidak dirubah, tidak ditambah. Ya. Direstorasi secara total. Kusen-kusennya dibongkar, diganti. Ya, temboknya diperbaiki lagi semuanya. Ya. Direstorasi, dikembalikan seperti semula. Tadi kusam banget kan ya. Mungkin awalnya seperti itu indahnya. Tapi karena perjalanan waktu jadi rusak total. Dan restorasi diperlukan untuk mengembalikan kerusakan dan mengembalikan, bukan kerusakan, keindahan dari rumah itu seperti sedia kala. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang saya mau katakan begini, seringkali hidup kita ini kita tahu ada banyak kerusakan. Tapi kita seringkali minta Tuhan hanya melakukan revisi. Perbaikan sedikit-sedikit, perbaikan-perbaikan kecil atas hidup kita. Kita kadang-kadang hanya mungkin minta Tuhan lebih besar, sedikit renovasi. Supaya Tuhan merubah sebagian-sebagian dari kehidupan kita supaya bisa menjadi lebih baik. Tapi firman Tuhan hari ini mau mengatakan kepada kita bahwa Tuhan mau merestorasi hidup saudara. Tuhan tidak hanya mau revisi, Tuhan tidak hanya mau renovasi, tapi Tuhan mau merestorasi kemanusiaan kita. Kenapa? Karena Tuhan pasti mengasihi kita. Karena Dia sudah mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Itu bukti kasih-Nya yang terbesar. Sudah pasti Tuhan mau kita kembali menjadi baik. Ada amin? Ada amin. Karena kita pada mulanya diciptakan baik. Tuhan mau merestorasi kita. Tuhan mau mengembalikan kemuliaan diri kita sebagai manusia ciptaannya. Tuhan mau mengembalikan kita serupa dan segambar dengan dirinya. Sebagaimana kita diciptakan pada mulanya. Jadi Tuhan tidak hanya mau menambal bagian saudara yang terlihat. Dia akan masuk ke dalam fondasi kehidupan kita. Sebagaimana tertulis di dalam Yehezkiel 36 ayat 26 firman Tuhan bilang begini. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Tuhan tidak hanya memperbaiki perilaku kita di bagian luar, tapi Dia mau memulihkan hatimu. Mazmur 147 ayat 3 bilang begini, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Dan Tuhan tidak hanya akan mengubah keadaan hidupmu, Dia akan mengembalikan kita kepada rancangannya yang semula. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, inilah karya yang bukan cuma sekedar perbaikan, tapi pemulihan yang secara utuh, pemulihan yang menyeluruh, restorasi total yang Tuhan mau kerjakan atas diri kita. Jadi Tuhan bukan cuma menebus dosa-dosa kita dan selesai, tapi Dia mau merestorasi diri kita. Lalu apa dan bagaimana restorasi yang secara teologis Tuhan itu akan kerjakan? Nah, ini waktunya kita belajar dari Zefanya 3
dari bacaan kita hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memahami bacaan kita hari ini dalam tema restorasi total, kita perlu lihat dulu sedikit latar belakang dari kitab Zefanya ini. Ya, Zefanya melayani pada masa pemerintahan Yosia, Bapak Ibu Saudara. Pada masa pemerintahan Raja Yosia di Yehuda. Nah, pada masa itu secara lahiriah mereka bangsa Yehuda itu menuju pembaruan, kelihatannya dari luar. Tapi sebenarnya secara rohani mereka itu menuju kemerosotan, bahkan kehancuran. Sebelum masa itu bangsa Yehuda hidup dalam penyembahan berhala, ketidakadilan, kekerasan, kemunafikan rohani. Ya, mereka masih mengenal Tuhan, tapi mereka di dalam hatinya mereka itu sudah jauh dari Tuhan. Karena mereka juga menyembah berhala. Bahkan Tuhan sendiri menggambarkan keadaan umatnya pada waktu itu dengan teguran yang sangat keras. Ya. Mari kita mundur lihat dari Zefanya 1 ayat 4-6. Tertulis begini, aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. Juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan. Jadi mereka menyembah Baal dan menyembah Tuhan. Namun di samping itu bersumpah demi dewa Milkom. Serta mereka yang berbalik daripada Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya. Jadi kondisi mereka pada waktu itu ditegur oleh Tuhan karena mereka menyembah berhala, mencampurkan iman mereka dengan ilah lain, dan bahkan ada sebagian dari mereka yang tidak lagi mencari Tuhan. Nah, ini kecaman yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Yehuda. Juga disebutkan bahwa mereka itu pemberontak, mereka itu si cemar, orang-orang yang kotor, orang-orang yang najis, penuh penindasan. Ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun, tidak mempedulikan kecaman, kepada Tuhan ia tidak percaya, dan kepada Allahnya ia tidak menghadap. Jadi ini adalah perilaku situasi bangsa Yehuda pada waktu itu, penuh kerusakan. Bahkan disampaikan juga bahwa para pemukanya di tengah-tengahnya adalah singa yang mengaum. Para hakimnya adalah serigala pada waktu malam yang tidak meninggalkan apapun sampai pagi hari. Para nabinya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Jadi ini kerusakan yang luar biasa. Bahkan sampai fondamennya pun sudah rusak. Yang seharusnya imam-imam itu kan membimbing jemaat, tapi mereka sendiri sudah rusak. Fondasinya sungguh sudah retak. Relasi dengan Tuhan itu sudah rusak. Dindingnya juga roboh kalau diibaratkan rumah, karena relasi dengan sesamanya sudah hancur. Bagian dalamnya sudah penuh kegelapan, karena mereka hatinya menjauh dari Tuhan. Ini satu keadaan yang kerusakan yang sungguh mengerikan, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu Tuhan menyatakan penghukuman. Coba kita lihat di Zefanya pasal yang pertama. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan, aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Jadi ada hukuman. Karena kerusakan manusia, maka Tuhan harus mendatangkan hukuman. Jadi ini artinya apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa dosa itu bukan hal yang ringan. Dosa itu hal yang serius. Dosa itu sangat merusak. Dan Tuhan yang kudus pasti akan turun tangan untuk menghakimi. Namun demikian, ya disinilah keindahan
Injil di dalam perjanjian lama kita sebutnya. Secara teologis, Injil di dalam perjanjian lama. Ada kabar baik. Di tengah-tengah penghukuman, Tuhan tetap memberi undangan kepada bangsa Yehuda untuk bertobat. Oleh karena itu di dalam Zefanya 2 ayat yang ketiga dikatakan, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Artinya, di balik kemurkaan Tuhan masih ada anugerah. Sekalipun ada penghakiman, masih ada harapan pemulihan. Dan inilah yang menjadi hal yang penting Bapak Ibu Saudara. Bahwa kitab Zefanya ceritanya tidak berakhir dengan kehancuran. Setelah pasal-pasal yang penuh dengan teguran dan murka, tiba-tiba ayat yang 14 sampai 20 tadi yang kita baca itu merubah suasana, merubah situasi. Ada perubahan total terjadi. Itulah restorasi total. Dari ratapan menjadi sorak-sorai. Dari penghukuman menjadi pengampunan. Dari ketakutan menjadi sukacita. Dari pembuangan menjadi pemulangan. Ini adalah gambaran umum dari Zefanya 3 ayat 14 sampai 20 yang kita baca tadi. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan tidak berhenti pada penghukuman. Tuhan bergerak menuju pemulihan. Sebelum saya lanjut, apakah kita juga merasa ada kerusakan dalam kehidupan kita? Wah, pada bengong. Apakah ada kebocoran di hati kita? Sukacita mungkin mulai hilang. Apakah ada mulai kerusakan di dalam cara pandang kita? Mulai lagi memandang orang dari segi kelemahannya? Apakah mulai damai sejahtera hilang di dalam kehidupan kita? Saudara, minggu lalu kita belajar bahwa kita ini sudah dibebaskan dari perhambaan dosa. Tapi kita masih bisa berbuat dosa. Dosa itu siap sedia anytime bisa merasuk dalam kehidupan kita dan merusak segala-galanya. Bisa merusak segala-galanya. Nah, itu sebabnya kita perlu menyadari bahwa dosa itu akan mendatangkan hukuman. Tetapi anugerah Tuhan tetap membuka harapan untuk kita dipulihkan. Kalau kita mau datang kepada Tuhan. Karena sekali lagi Tuhan tidak berhenti hanya pada penghukuman. Tapi Dia mau ada pemulihan. Mau ada pemulihan. Dan kita tidak bisa merevisi diri kita sebenarnya. Karena kita seringkali jatuh dalam dosa yang sama lagi dan lagi dan lagi. Kita bahkan tidak bisa merestorasi, bukan merestorasi. Kita tidak bisa melakukan renovasi. Meskipun ada orang yang suka merenovasi wajahnya gitu ya. Supaya lebih baik. Ya. Kita tidak mungkin mampu Bapak Ibu Saudara. Apalagi melakukan restorasi. Tidak mudah orang sejahat Rasul Paulus tiba-tiba berubah menjadi orang yang militan membela Yesus. Tidak mudah orang seperti Rasul Paulus yang melihat orang-orang Kristen adalah orang-orang yang sesat, berbalik cara pandangnya menjadi orang-orang yang Dia kasihi. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh karena itu kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan.
Tuhan tidak hanya menghentikan dosa, tidak mengurangi hukuman, tidak mau memperbaiki sebagian-sebagian. Tapi sekali lagi Tuhan mau memulihkan saudara secara total. Ya, memulihkan kemanusiaan kita kembali sebagaimana semula. Yang serupa dan segambar dengan Allah. Tapi saya mau sampaikan dulu nih pada Bapak Ibu Saudara, bahwa restorasi yang Tuhan kerjakan itu tidak sehari, 2 hari, sebulan, setahun, 2 tahun. Tapi Tuhan mau merestorasi hidup kita sepanjang kehidupan kita di dunia. Jadi restorasi itu harus terus-menerus terjadi Bapak Ibu Saudara. Ya, harus terus-menerus terjadi. Sekarang mari kita lihat bagaimana restorasi secara total itu dikerjakan oleh Tuhan secara teologis. Ya, yang pertama. Diawali dengan yang namanya sukacita yang dipulihkan. Sukacita yang dipulihkan. Ini poin pertama renungan kita hari ini Bapak Ibu Saudara. Di ayat 14 tadi dikatakan, bersorak-soraklah hai putri Sion, bersorak-sorailah hai Israel, bersukacitalah dan bersukarialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Jadi ayat ini dimulai dengan satu perintah untuk kita bersorak-sorai, ya, bersukacita, beria-ria. Kenapa? Karena sukacita yang hilang akan dipulihkan. Ibaratnya begini, saya mau gambarinkan lagi. Kalau rumah kita kan udah banyak rusak, kalau waktu mau diperbaiki, direstorasi, kita happy gak? Pasti kita penuh sukacita. Jadi hari ini kalau saudara mendengar firman Tuhan bahwa Tuhan akan merestorasi hidupmu, harusnya ada sukacita. Karena kita akan dipulihkan. Ya. Sukacita kita akan dipulihkan. Jadi kita tidak boleh tenggelam di dalam duka cita. Harus kembali sukacita. Karena bangsa yang sebelumnya hidup dalam ketakutan, hidup dalam rasa malu, ancaman dan ratapan sebagai bangsa Yehuda, sekarang dipanggil untuk bersukacita dengan segenap hati. Jadi di sini ada satu kebenaran Bapak Ibu Saudara, bahwa saat Tuhan memulihkan, Ia tidak hanya mengubah sebagian keadaan lahiriah kita, tapi juga Dia akan memulihkan suasana batin kita sebagai umat-Nya. Ya, itu sebabnya ketika kita mulai merasakan kehilangan sukacita, kehilangan damai, ada bocor di dalam hati kita, maka kita harus minta sama Tuhan untuk merestorasinya. Supaya sukacita itu kembali kepada kita. Amin. Ya. Tapi banyak orang kan ya masih tersenyum di luar, kita lihat oke aja di luar. Tapi kita gak pernah tahu hatinya penuh tangisan. Ya. Kita seringkali lihat orang masih ibadah seperti saudara ini ya, tiap minggu setia dengan ibadah. Tapi mungkin hatinya mulai berat. Ya, saya nggak tahu bagaimana hati saudara ketika datang beribadah ya. Mungkin juga ada orang yang masih melayani, tapi jiwanya mulai kering. Mungkin. Banyak orang Kristen ya masih berjalan sebagaimana orang Kristen katanya. Tapi hati mereka, batin mereka penuh dengan ratapan. Banyak orang kehilangan sukacita hari ini. Boleh gak datang ke rumah Tuhan ya kalau hilang sukacita? Halo? Waduh, kayaknya udah pada tidur kayaknya. Boleh gak? Boleh. Justru ketika kita kehilangan sukacita, kita harus datang sama Tuhan supaya kita dipulihkan sukacitanya. Amin. Ketika kita mulai kehilangan damai sejahtera, justru kita harus datang sama Tuhan supaya kita dipulihkan. So, hari ini firman Tuhan mau berkata bahwa Tuhan sanggup memulihkan sukacita saudara yang sudah lama hilang. Amin. Sehingga kita bisa berkata seperti pemazmur berkata di dalam pasal 30 ayat 12, bahwa ratapanku telah kau ubah menjadi tarian gembira.
Jadi kalau hari ini saudara merasa sukacitanya dirampas oleh masalah ekonomi yang makin berat, kerja belum dapat, mungkin ada pengharapanmu yang mulai pupus karena doanya nggak dijawab-jawab, ya. Mungkin jaga karena imannya mulai goyah, karena ternyata hidup jadi anak Tuhan itu tidak mudah. Kita harus ingat bahwa Tuhan sanggup memulihkan. Ya. Dia tidak hanya memberikan solusi buat kita, tapi Dia mau beri sukacita kita yang baru. Ingat, Dia tidak hanya memberikan solusi, tapi Dia mampu memberi sukacita yang baru bagi kita. Poin yang kedua Bapak Ibu Saudara, restorasi total terjadi karena Tuhan menangani akar masalahnya. Di ayat 15 tadi dikatakan, Tuhan telah menyingkirkan hukumanmu, Ia telah mengenyahkan musuhmu, Tuhan Raja Israel ada di tengah-tengahmu, engkau tidak akan takut lagi pada malapetaka. Jadi ayat ini sungguh kuat Bapak Ibu Saudara. Ada 3 tindakan Tuhan dari ayat ini, ada 3. Yang pertama, bahwa Tuhan menyingkirkan hukuman. Masalah Israel yang terbesar pada waktu itu bukan sekedar musuh dari luar, tetapi hukuman akibat dosa karena perbuatan mereka sendiri. Seringkali kita hanya ingin Tuhan mengubah keadaan yang terjadi, tapi sebenarnya Tuhan mau bekerja terlebih dahulu menyentuh akar permasalahan hati kita. Dan permasalahan kita sebenarnya bukanlah masalah ekonomi, bukan masalah keuangan, tapi masalah kita yang paling mendasar adalah dosa. Yang akibatnya terjadi pemberontakan, ketidaksetiaan, ketidaktaatan. Dan dosa itu yang membuat kita jauh dari Tuhan. Sehingga restorasi total tidak akan terjadi Bapak Ibu Saudara kalau akar persoalannya tidak disentuh. By the way, saudara menyadari gak sih selama ini Tuhan seringkali bongkar dosa-dosa kita? Sadar gak? Atau enggak pernah merasa berdosa ya? Kadang saya sendiri tahu, saya sendiri menyadari ya. Kadang Tuhan bongkarin semuanya. Supaya apa? Masalahnya diberesin. Itu akar masalahnya. Ya, itu akar persoalannya. Supaya bisa terjadi restorasi. Tindakan Tuhan yang kedua, Dia mematahkan kuasa musuh. Tadi dikatakan ya. Tuhan bukan cuma mengampuni kita, tapi juga membebaskan kita dari musuh-musuh. Bisa berbentuk penindasan, intimidasi, rasa takut, rasa bersalah, luka yang lama, belenggu dosa termasuk, dan tuduhan-tuduhan atau fitnah-fitnah bahkan yang menghantui kehidupan kita. Tindakan Tuhan yang ketiga, Tuhan hadir di tengah umatnya. Tuhan ada di antara kamu. Jadi inilah puncak pemulihan terbesar, bukan sekedar perubahan keadaan Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Dan ini yang terpenting. Kan percuma ya kalau kita punya rumah yang mewah, yang bagus, dengan mungkin desain yang keren, seperti di villa gitu ya kira-kira. Tapi kalau nggak ada Tuhan di dalamnya kan kayaknya nggak indah gitu. Amin saudara. Amin ya. Kan percuma ya kalau kita pelayanan kelihatannya semangat tapi tidak ada hadirat Tuhan. Ya, kering. Kemarin baru saya sharing-sharing lagi dengan salah satu saya sebutnya ya dia salah satu mentor saya juga ya. Dia anaknya Pendeta Yakub Esra. Dia tanya, Pak gimana sekarang dengan banyak ibadah dengan AI? Kan kalau di Amerika Bapak Ibu Saudara ke gereja ya ada pengkhotbah, tapi yang berkhotbah AI pakai virtual. Ya. Kalau di Eropa karena banyak gereja Katolik, orang-orang kalau di gereja Katolik ya biasa tuh suka pengakuan dosa, masuk bilik pengakuan dosa, ada pastor dengerin, kasih nasihat. Sekarang yang lakukan itu AI.
ya, yang lakukan AI. Nah, saya bilang sama dia, ya bukan tidak bagus, mungkin bagus. Mungkin khotbahnya keren gitu ya. Tapi saya percaya kalau tidak Tuhan hadir, sia-sia percuma. Ya, amin saudara. Jadi kalau kita pun jumlah kita enggak banyak, tapi kalau Tuhan hadir, ada kuasa di sini. Amin. Ya. Yang penting adalah kehadiran Tuhan. Nah, sama halnya ketika rumah kita banyak rusak, hidup kita banyak rusak, asal Tuhan kita percaya, imani Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, maka Dia akan merestorasi segala sesuatunya. Amin. Dimanapun saudara berada, Tuhan tempatkan. Ada banyak persoalan yang dihadapi di rumah, di tempat kerja. Believe me, kalau Tuhan hadir, maka engkau akan dipulihkan. Tuhan akan membela kita. Ya sudah banyak yang saya alami lah. Ya, sudah banyak. Tapi belum sekarang, nanti kapan-kapan saya kesaksian buat saudara. Yang penting adalah kita harus memohon kepada Tuhan untuk menolong kita membereskan akar persoalan hidup kita. Mengalahkan musuh kita, membongkar belenggu-belenggu kita yang mengikat, supaya kehadiran Tuhan itu memulihkan kehidupan kita. Poin yang ketiga Bapak Ibu Saudara, restorasi total itu akan mematahkan ketakutan dan mengembalikan kekuatan. Ayat 16-17a, pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, jangan biarkan tanganmu melemah, Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Dialah pejuang yang memberi kemenangan. Jadi ada dua akar masalah besar bagi manusia yang mengalami kerusakan. Yang pertama, dikatakan firman Tuhan, ada rasa takut. Yang kedua adalah lemah lesu. Ya sudah wajar kan Bapak Ibu ya, kalau orang yang sering atau pernah jatuh sekali pasti takut coba lagi. Gagal pasti takut coba lagi. Kalau kita pernah dikhianati seseorang, mungkin kita takut percaya lagi sama orang itu. Kalau kita mungkin ada doa kita yang udah lama gitu tapi nggak dijawab-jawab Tuhan, mungkin kita rasanya Tuhan nggak peduli sama saya. Secara emosi, secara rohani kita kehilangan semangat. Itu biasa. Tapi firman Tuhan hari ini mau berkata, jangan takut, jangan lemah lesu. Karena apa? Karena Tuhan hadir sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Tadi kan kita udah nyanyi ya. Ya, masih ingat lagunya Bapak Ibu Saudara? Ku menang, ku menang. Itu kayaknya lagu lama gitu ya. Yang tahu cuma saya yang udah putih rambutnya. Yang muda-muda kayaknya cuma saya nggak lihat. Tadi gimana? Yang muda-muda, oke. Ya. Lagu sederhana ya, tapi itu harusnya mengingatkan kita bahwa Tuhan yang kita percaya itu adalah Tuhan yang sudah menang dan memberikan kemenangan buat kita. Jadi kita jangan lesu, jangan takut apapun yang kita hadapi. Kerusakan yang kita alami, percaya Tuhan akan pulihkan. Percaya Tuhan akan lakukan restorasi. Dan Tuhan mau itu buat kita. Sekali lagi karena Tuhan mau mengembalikan kita serupa dan segambar dengan dirinya. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang keempat. Restorasi total itu adalah saat Tuhan bersuka cita atas umatnya. Ya, ini ayat yang buat saya ini sungguh luar biasa ya. Sefanya 3 ayat 17b katakan begini. Ia bergembira atasmu dengan penuh sukacita. Ia membarui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Jadi ini ayat yang paling indah buat saya terutama Bapak Ibu Saudara.
Ya. Kenapa? Karena bisa bayangkan Tuhan itu bersuka cita atas diri kita. Artinya apa? Saya mengambil makna begini. Kalau dulu kita adalah orang yang memberontak, kalau dulu kita adalah orang yang berdosa, kalau dulu kita ini orang yang tidak setia, kalau dulu kita ini orang yang sesat, kalau dulu kita ini orang yang rusak, maka Tuhan penuh sukacita mau merestorasi diri kita. Amin. Amin. Jadi seberapapun kita berdosanya, asal kita mau datang sama Tuhan, maka Dia akan bersukacita untuk melakukannya bagi kita. Ya. Jadi ini adalah inti pesan hari ini Bapak Ibu Saudara. Bahwa Tuhan mau saudara direstorasi. Tuhan ingin saudara memberi diri untuk direstorasi. Supaya kita bisa kembali sebagaimana kita diciptakan. Ya. Tujuan kita, keberadaan kita di dunia itu kembali seperti semula, restorasi. Bukan cuma kehidupan kita lebih baik Bapak Ibu Saudara, tapi relasi kita dengan Tuhan yang lebih baik. Ini yang terpenting, ya, dan Tuhan bersukacita. Sehingga jangan kita bilang, aduh Tuhan dosaku terlalu besar, Tuhan kayaknya enggak mau nerima aku lagi. Enggak, Tuhan mau. Ya, Tuhan penuh sukacita. Ya. Saudara ingatkan cerita tentang anak durhaka yang minta warisan, kemudian berfoya-foya, warisannya habis, dia pulang. Ya. Kemudian sang bapak enggak menuntut apa-apa, menyambut dia dari kejauhan, bahkan melakukan pesta pora, sukacita, karena anaknya sudah kembali. Tuhan ingin saudara direstorasi. Dan Dia bersukacita untuk itu. Jadi ketika kita kembali kepada kemuliaan kemanusiaan kita, maka Tuhan bersukacita. Dan Dia bersorak-sorai. Yang kelima, masih ada 2 poin, bentar saudara ya. Yang kelima, restorasi total itu menyentuh mereka yang terluka, tersisih dan dipermalukan. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan menyingkirkan malapetaka daripadamu sehingga engkau tidak lagi menanggung cela. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap semua penindasmu, aku akan menyelamatkan yang lumpuh, mengumpulkan yang tercerai-berai, dan aku akan membuat mereka yang dipermalukan menjadi terpuji dan ternama di seluruh bumi. Nah, jadi perhatikan bahwa yang Tuhan sentuh itu mereka yang susah, mereka yang tertindas, mereka yang pincang, mereka yang tercerai-berai, mereka yang mendapat malu, mereka yang lemah. Ini yang Tuhan sentuh Bapak Ibu Saudara. Jadi artinya apa? Artinya kita harus datang dengan penuh kerendahan hati kita supaya Tuhan merestorasi hidup kita. Kalau kita merasa angkuh, kita sudah merasa hebat, kita sudah merasa punya segala-galanya, maka disitulah awal kerusakan kita sebagai manusia. Jadi firman Tuhan hari ini, Tuhan itu ahli untuk memulihkan yang sudah remuk. Semakin kita rusak, semakin kuasa Tuhan akan kita lihat bekerja dalam kehidupan kita. Biar cepat yang terakhir. Poin yang terakhir, restorasi total itu berarti Tuhan mengembalikan identitas, tempat dan masa depan kita. Ayat 20 terakhir, pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, pada waktu itu aku akan mengumpulkan kamu, sebab aku akan membuat kamu menjadi ternama dan terpuji di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan matamu sendiri. Demikian firman Tuhan. Jadi membawa pulang itu bukan cuma soal lokasi geografis, tapi tentang tempat yang seharusnya. Kembali kepada rancangan Tuhan, kembali kepada identitas umat perjanjian. Ya, saudara, hari ini kita sudah diberikan identitas yang baru. Ada amin. Kita bukan lagi hamba dosa, tapi kita orang merdeka. Kita bukan warga dunia, tapi kita adalah warga surga.
kita adalah anak-anak Allah. Itu identitas dan akan dikembalikan kalau kita mau direstorasi oleh Tuhan. Ya. Dan sekali lagi kita direstorasi kembali kepada rancangan Tuhan yang mula, bahwa Dia menciptakan kita itu serupa dengan gambarnya. Dan segala pemulihan yang terjadi, proses restorasi yang terjadi itu akan kita lihat sendiri dengan mata kita. Artinya apa? Artinya pekerjaan Tuhan itu kita akan sadari. Pekerjaan Tuhan itu akan kita lihat sendiri dan kita akan saksikan di dalam kehidupan kita. Saudara percaya, kalau Tuhan merestorasi, kita sendiri akan melihat bagaimana pekerjaan Tuhan memulihkan kita. Aku akan membawa engkau pulang kembali kepada hadirat-Nya. Bukan pulang selama-lamanya, bukan ya. Itu nanti waktunya ada. Ya. Kita akan dikembalikan identitas kita. Panggilan kita yang mula-mula akan dikembalikan. Damai sejahtera akan dikembalikan kepada kita. Dan masa depan yang indah yang sudah dirancangkannya akan kembali kepada kita. So, apa makna teologis dari restorasi total Bapak Ibu Saudara? Ya, nanti bisa saudara foto aja, baca-baca di rumah. Dari ratapan menjadi sukacita. Dari hukuman menjadi pengampunan. Dari ketakutan menjadi keberanian. Dari keterasingan menjadi keintiman dengan Tuhan. Dari malu menjadi kemuliaan. Dari yang tercerai-berai menjadi dikumpulkan kembali. Dari pembuangan menjadi pemulangan. Nah, inilah restorasi yang Tuhan mau kerjakan buat kita. Supaya kita bisa kembali memperoleh keindahan, kemuliaan sebagai ciptaan Tuhan yang dikasihi Tuhan. Sebagai orang-orang yang sudah ditebus, diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu dengan segala keretakan yang terjadi dalam kehidupan kami, bahkan di dalam diri kami. Kami datang dengan segala luka. Kami datang juga dengan penuh ratapan atas kehidupan kami. Bahkan kami datang dengan kesadaran ada begitu banyak kelemahan-kelemahan di dalam diri kami. Baik di dalam hati kami, cara kami berpikir, perilaku sikap kami. Baik terhadap Tuhan, juga terhadap sesama. Hari ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau bukan hanya Allah yang mampu memperbaiki yang kecil-kecil, memperbaiki sebagian. Tapi kami percaya Engkau Allah yang sanggup memulihkan secara total. Oleh karena itu kami memohon kepadamu Tuhan, pulihkanlah hati kami yang hancur. Pulihkan keluarga kami yang retak. Pulihkan sukacita kami yang hilang. Pulihkan panggilan kami yang mulai pudar. Pulihkan nama baik kami yang sudah rusak Tuhan. Pulihkan hidup rohani kami. Dan juga pulihkan gereja-Mu. Kami berharap Engkau membawa kami pulang kepada hadirat-Mu dan kepada rancangan-Mu yang sempurna. Biarlah ratapan kami Kau ubah menjadi sorak-sorai, dan rasa malu kami Kau ubah menjadi puji-pujian. Bekerja terus Tuhan, restorasi kami terus. Supaya kami boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.